Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam NKRI. Saya amati sudah ada yang mulai terprovokasi ya. Itu tidak benar, itu salah. Cara menyikapi yang salah. Tidak boleh terprovokasi. Selamat pagi. Oke, Mas atau Abang Leleton. Selamat pagi juga. Jangan terprovokasi. Semalam saya lihat ada sebuah video provokatif. Ada sebuah video yang terdengar audionya provokatif ya, membunyikan genderang perang. Itu salah ya. Jangan mendengar seperti itu kemudian terprovokasi. Tidak boleh. Apakah kita sudah tidak percaya lagi terhadap aparat TNI dan Polri? Kita percayakan sepenuhnya kepada bapak-bapak aparat TNI dan Polri ya. Jangan terprovokasi. Saya amati beberapa teman mulai terprovokasi, saya katakan itu salah. Jangan. Justru kalau kita terprovokasi, justru kita rugi. Rugi kenapa? Karena taruhan kita adalah bangsa. Taruhan kita adalah negara. Tidak ada hal apapun yang baik yang timbul dari yang namanya peperangan. Silakan, dengan siapa? Naik, silakan. Jangan malu, jangan takut untuk berpendapat. Sebagai masyarakat, pendapat kita dijamin oleh undang-undang. Berpendapat itu sah, asal tidak menebar provokasi, tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, permusuhan terhadap suku, ras, dan agama tertentu, maka pendapat kita itu sah. Undang-undang menjamin, melindungi. Selamat pagi juga Kirana. Els Palar, ya betul, jangan mudah terprovokasi. Iya, saya amati mulai ada yang terprovokasi. Saya katakan itu salah. Jangan terprovokasi. Kita tidak terprovokasi bukan berarti kita pengecut, bukan berarti kita takut, tapi kita memikirkan sesuatu yang jangka panjang. Kita memikirkan sesuatu yang orientasinya itu adalah pertaruhan bangsa dan negara kita. Ya. Kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu. Ya. Buat orang-orang golongan yang sudah terlanjur
terinfeksi psikopat, ya. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka tidak memikirkan saya ini mungkin kuat untuk berperang, tapi bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan nenek saya, kakek saya, istri saya, anak-anak saya, atau cucu-cucu saya. Orang yang tidak memikirkan hal-hal seperti itu, menurut saya orang-orang itu sudah terinfeksi psikopat. Ya, bukan psikopat biasa lagi, tapi psikopat yang sudah saya ibaratkan infeksi yang memang sulit untuk disembuhkan. Singapura hadir Alailien. Iya, selamat pagi. Alailien, penasaran sama kalungnya, Bang? Dari kalung ini kalung marinir. Ini kalung marinir. Ya, kebetulan abang saya tentara, adik saya tentara. Ya, jadi saya suka aja pakai kalung ini, kalung marinir. Lihat-lihat ini. Nggak bisa, kilau. Cahaya. Kalungnya marinir. Buka aja di Google. Leontin marinir. Leontin kalung marinir. Nah, lihat itu. Ya, jangan terprovokasi ya. Jangan terprovokasi. Ya, pesan dari saya. Orang boleh menghina kita, tapi kita tidak boleh menghina balik. Ya, orang boleh mencaci maki kita, tapi kita tidak boleh balik mencaci maki. Jangan. Ya, orang boleh menghina, orang boleh mencaci maki, orang boleh mengata-ngatai segala yang buruk terhadap kita, tapi jangan kita membalasnya dengan hal yang sama. Jangan. Nah, kita harus menunjukkan, kita harus membuktikan bahwasanya kita ini beda. Ya, kita ini beda. Kita mengatakan mereka itu sebagai golongan pentol korek api. Nah, kemudian kita pun seperti itu. Bedanya di mana? Ya. Kita mengatakan mereka itu psikopat. Nah, lalu kita pun mudah terprovokasi. Bedanya kita dengan mereka itu apa? Oke? Ya, sederhana sekali untuk dipahami ya. Rantainya enggak, ini kena cahaya nggak bisa kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Jadi mari kita pikirkan, kita pentingkan, kita utamakan keselamatan, keutuhan bangsa dan negara kita. Itu yang terutama, itu yang terpenting, itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, ada video yang audionya itu memang sangat provokatif, ya, membunyikan genderang perang. Perang itu ada. Perang itu bagian terbesar dari sejarah kehidupan. Ya. Sejarah kehidupan itu sebagian besarnya itu berbicara tentang perang. Tapi kita harus pahami, orang perangnya itu berebutan apa? Gitu. Nah, terus hal-hal yang pernah terjadi di zaman dahulu, di zaman perang,
itu tidak bisa kita terapkan di dalam sebuah bangsa yang damai. Ya, sebuah bangsa yang damai, sebuah bangsa yang utuh, ya, bangsa yang demokrasi. Hal-hal yang dulu pernah terjadi di dalam masa-masa perang, di zaman sejarah, masa-masa perang dulu tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita amalkan di dalam sebuah bangsa yang damai. Tidak bisa, ya. Tidak ada relevansinya. Siap, siap. Lanjut. Hati-hati kerjanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ya, saya amati gambar-gambar provokatif sudah mulai bermunculan. Video-video provokatif sudah mulai bermunculan. Ya, ini memang sengaja, ya, memang sengaja untuk memantik kerusuhan. Ya, kemarin saya sudah katakan, kalau berbicara tentang panasnya isu SARA, saya pikir lebih panas situasi propaganda isu SARA, PKI, komunis, dan lain sebagainya itu lebih panas tahun 2014 sampai tahun 2019. Tapi apa yang dilakukan oleh TNI? Ya, apa yang dilakukan oleh TNI menanggapi panasnya, maraknya isu SARA, panasnya, maraknya propaganda komunis? Apa yang dilakukan oleh TNI menyikapi hal itu? Biasa saja. Karena itu bagian dari demokrasi, meskipun demokrasinya sudah tidak sehat, tapi masih dalam batas-batas kewajaran. Dalam berdemokrasi, konflik-konflik kecil itu pasti ada. Nah, kenapa dengan sekarang? Ada apa dengan sekarang? Sampai TNI, Panglima TNI menggerakkan pasukan elit, ya, untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Apa yang beda? Semalam saya melihat video yang audionya sangat provokasi itu. Saya baru mengerti, oh ternyata ini. Ternyata potensi inilah yang diantisipasi oleh TNI. Karena ini sudah mengarah kepada terancamnya keutuhan bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI tidak mungkin mengambil sikap dan langkah tegas kalau sesuatu itu tidak benar-benar atau belum benar-benar bisa dinilai sebagai ancaman yang serius terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tapi kalau TNI sudah bergerak, TNI sudah siap kerahkan kekuatan, artinya ada suatu alasan yang serius yang mengarah kepada terancamnya keutuhan bangsa dan negara. Nah, kalau TNI sudah bergerak, mari kita berikan dukungan saja. Kita berikan dukungan saja. Kalau melihat ada konten-konten provokatif yang bertebaran, biarkan aja. Nggak perlu ditanggapi. Dicaci maki, dihina, dianjing-anjingkan, dimonyet-monyetkan, nggak perlu ditanggapi. Biasa aja. Kita tidak akan berubah menjadi anjing ketika kita dikatai anjing.
Kita tidak akan berubah menjadi monyet ketika kita dikatai monyet. Kita biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Mari kita utamakan keutuhan bangsa dan negara kita. Mari kita pentingkan keselamatan keluarga, kakek nenek kita, anak cucu kita, ya, istri keluarga kita. Mari kita pentingkan itu, ya. Kita bukan golongan psikopat, ya. Kalau orang-orang yang sudah terlanjur psikopat, biarkan aja lah, kan begitu. Gian leba salam waras, ya salam waras juga. Zulfikar, kalau kamu yang jelekin marah, tar tak sunat separoh. Gini, ya, gini. Saya bilang tidak boleh menghina, ya, menghina seperti maaf, ya, maaf. Seperti saya lihat beberapa editan gambar-gambar orang yang diedit menyerupai binatang atau ditempeli wajah binatang dan lain sebagainya, itu salah, ya, itu salah. Baik itu terhadap Bapak Presiden, ya, Bapak Presiden yang diedit mukanya ditempeli, dipastikan wajah hewan tertentu, atau Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin yang diedit mukanya ditempeli wajah hewan tertentu, atau Habib Rizik yang diedit mukanya menyerupai apalah, ya. Itu semua salah gitu loh. Semuanya salah, ya. Semuanya salah, nggak ada yang benar gitu loh. Jadi orang yang mengedit gambarnya presiden atau siapapun bergambar wajah hewan tertentu itu salah, ya, salah. Terus saya lihat teman-teman juga ada yang mengedit wajahnya HRS dengan, ya, itu juga salah. Semuanya salah, nggak ada yang benar gitu loh, ya, tidak ada yang benar. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya kan? Bedanya kita dengan mereka itu apa? Kalau kita katakan kita punya akal sehat, maka berbuatlah sesuai dengan akal sehat yang kita miliki. Gitu. Mereka boleh membenci, kita jangan gitu loh. Ya. Kalau sekedar membuat narasi untuk beropini, ya, berargumentasi, silakan. Saya katakan silakan. Selama itu tidak menghina, tidak memfitnah, tidak menebar provokasi, tidak mencaci maki, mengadu domba, ya, menyebarkan hoax, sah. Sah. Dijamin undang-undang. Ya, negara melindungi pendapat rakyat. Tapi kalau sudah mengarah kepada penghinaan, mengarah kepada fitnah, itu salah. Dari kubu manapun juga yang melakukan itu, tetap saya katakan salah. Biar dari kubu non pemerintah maupun dari kubu yang pro pemerintah, semuanya salah. Nggak ada yang benar. Ya. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Maha tahu. Kalau sekiranya yang paling tampan, yang paling menarik itu wajah anjing, nggak mungkin Tuhan bikin wajah manusia kayak gini. Pasti manusia dibikin wajahnya kayak anjing semua. Gitu. Kalau sekiranya menurut yang Maha Kuasa itu wajahnya monyet itu lebih tampan dan menarik, tentu saja dibuat wajah manusia itu semuanya berwajah monyet. Gitu. Tapi dia Maha tahu, dia Maha Kuasa, dia Maha sempurna. Dalam kemahatahuannya, dia menganggap bahwa wajah manusia seperti wajah saya dan wajah Anda, itu yang paling menarik, paling mulia. Gitu. Jadi jangan kita rubah-rubah wajah orang. Itu salah.
Ya, salah. Saya nggak mau, biarpun wajah saya diedit, ditempeli wajah anjing lah, wajah monyet lah, wajah apa, saya nggak mau balas dengan hal yang sama. Kalau saya balas dengan hal yang sama, berarti saya nggak ada bedanya dong dengan mereka. Iya kan? Saya nggak ada bedanya dengan mereka. Satrio Lisa, musuh di luar bisa dilihat, tapi musuh dari dalam itu yang tidak tak betul. Itu yang bahaya. Iya, betul. Intinya begini, saya ingin mengajak kepada teman-teman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan kita terprovokasi. Itu saja. Itu saja intinya. Inti dari pesan saya cuma itu. Jangan mudah terprovokasi. Ya. Kalau orang itu benar-benar punya niat yang buruk terhadap bangsa dan negara ini, kalau orang itu benar-benar sudah berniat untuk menghancurkan keutuhan bangsa dan negara ini, tentu saja dia akan memantik, ya. Tentu saja dia akan terus menggosok provokasi. Kalau kita tidak menanggapi, dia akan katakan dasar pengecut, penakut, nggak punya nyali, bacotnya aja digedein dan lain-lain sebagainya. Itu hanya memantik provokasi, ya. Itu hanya memantik emosi. Nah, kita mau menanggapi atau tidak? Kita mau menanggapi dengan emosi atau tidak? Kalau kita itu ya merasa mulai terpancing untuk menanggapi dengan panas, ya, dengan emosi, ingat, kita punya keluarga, kita punya kakek nenek, kita punya istri anak, punya cucu, ya, kita punya harta warisan yang semuanya itu harus dijaga, yang semuanya itu harus kita lestarikan. Terutama keutuhan bangsa ini harus kita jaga bersama-sama. Ya, tidak ada hal baik apapun yang timbul dari yang namanya peperangan. Orang berperang atas nama agama itu hanya kedok saja. Ya, orang berperang atas nama agama itu hanya kedok saja. Agama hanya dijadikan kedok. Ya, dalil-dalil hanya kedok. Yang sebenar-benarnya adalah ingin berebut kekuasaan, birahi kekuasaan. Saya pernah lihat statusnya Ustadz Tengku Zulkarnain, ya, di Twitter, ya. Kalian para pemuda harus berani turun ke jalan ini dan itu. Saya akan doakan kalian di sini. Saya akan doakan kalian di sini. Itulah cara manusia provokasi yang seperti itu. Ya. Memantik emosi orang untuk turun ke jalan, memantik emosi orang untuk melakukan kerusuhan. Saya akan doakan kalian di sini. Kalau kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu benar, kamu lakukan. Gitu. Jangan memantik emosi rakyat untuk melakukan itu, sementara kamu katakan saya di sini mendoakan kalian. Apanya yang kau doakan? Jadi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sekali lagi pesan singkat sederhana yang saya sampaikan pagi ini, jangan terprovokasi, ya. Jangan terpancing emosi, ya. Saya lihat ada videonya HRS, ya. Terbuka saja, ya. Saya lihat videonya HRS yang jelas membunyikan genderang perang, padahal tidak ada perang. Indonesia negara yang
negara kesatuan yang aman dan damai, ya. Kok tiba-tiba ada yang membunyikan genderang perang? Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Jadi jangan terprovokasi dengan video itu. Saya juga lihat videonya Pak Yusuf Kalla. Nah, ini sekalian ini saya jawab itu beberapa saudara yang bilang saya takut ngomongin Pak Yusuf Kalla. Saat ini, pagi ini saya ngomong Pak Yusuf Kalla. Saya sudah lihat videonya. Bukan saya tidak berani tanggapi, tapi saya belum sempat tanggapi. Sampaikan kepada Pak Yusuf Kalla, apa maksud pembicaraannya itu? Satu kalimat yang dia katakan, karena kebetulan ada kekosongan kepemimpinan. Apa maksud dari perkataannya itu? Kekosongan kepemimpinan apa yang dimaksudnya? Kalau saya menganalisa, berarti narasi-narasi, argumen-argumen yang selama ini tidak mengakui Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden yang sah, Pak Yusuf Kalla biangnya. Kan begitu. Berarti narasi-narasi, argumentasi-argumentasi yang tidak mengakui Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Pak Yusuf Kalla biangnya. Katakan kepada dia, itu tanggapan saya. Saya tidak takut, ya. Sekaligus saya jawab beberapa saudara yang bilang saya takut ngomongin Pak Yusuf Kalla. Saya nggak takut. Saya belum sempat. Jadi bilang sama Pak Yusuf Kalla, berarti narasi-narasi yang selama ini beredar di sosial media, argumentasi-argumentasi yang tidak mengakui Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, asalnya dari Pak Yusuf Kalla, biangnya dari Pak Yusuf Kalla, sumbernya dari Pak Yusuf Kalla. Jelas. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomongnya kekosongan kepemimpinan. Kekosongan kepemimpinan apa? Makanya semalam saya ganti foto profil fans begini, ya. Saya pajang fotonya Bapak Jokowi sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Indonesia negara damai. Kita masih punya pemimpin yang utuh, presiden dan wakilnya masih utuh. Kiai Ma'ruf Amin meskipun sudah tua tapi masih bisa memimpin. Nggak ada yang kosong. Kekosongan dari mana? Kekosongan kepala Bapak itu. Ya, saya nggak takut Pak Yusuf Kalla. Apakah saya takut mati? Iya, saya takut mati sebagai manusia, saya takut mati. Kamu pun sama. Gitu. Kenapa saya takut mati? Saya takut mati karena jangan sampai saat saya mati, saya belum menjadi manusia yang berguna. Kalau saya sudah menjadi manusia yang berguna, saya mati no problem, tidak ada masalah. Saya yang saya takutkan adalah jangan sampai saya mati sebelum hidup saya ini berguna untuk orang banyak, terutama keluarga dan orang tua saya. Jadi kalau saya ditanya, kamu nggak takut mati? Ya, saya takut mati. Kamu juga takut mati, toh. Kalau kita berkendara, kita selalu hati-hati. Kenapa? Karena takut mati. Kalau kita sendiri-sendiri untuk duel dengan orang, kita takut. Kenapa? Ya kita takut mati. Kan begitu. Kita hanya berani ketika kita berada di tengah-tengah masa. Kalau perseorangan kita tidak berani, kenapa? Karena kita takut mati.
Setiap manusia punya naluri yang takut mati. Tapi satu kebenaran bahwa setiap manusia hanya punya satu nyawa. Artinya apa? Saya bisa mati, Anda pun bisa mati. Orang yang terbunuh mati, yang membunuh pun akan mati nanti. Kita sama-sama diberikan jatah yang sama. Satu nyawa. Nggak ada yang lebih. Jadi saya nggak takut Pak Jusuf Kalla. Dia manusia, saya pun manusia. Wah, hati-hati kamu nanti. Pak Jusuf Kalla itu orang berpengaruh, orang-orangnya di mana-mana. Memangnya Pak Jusuf Kalla punya nyawa dua? Dia juga nyawanya satu aja. Andai pun saya mati terbunuh, orang yang membunuh saya pun pada saatnya pasti mati juga. Lalu apa yang ditakuti? Yang saya takuti adalah jangan sampai saya mati di saat hidup saya belum berguna untuk banyak orang. Itu yang saya takuti. Gitu. Ya, jadi saya nggak takut. Sekali lagi saya Krisyanto Yenoni tidak takut menanggapi Bapak Jusuf Kalla. Dan sampaikan kepada beliau, menanggapi pernyataan beliau yang mengatakan ada kekosongan kepemimpinan. Analisa saya, artinya narasi-narasi yang beredar selama ini di sosial media, yang tidak mengakui Insinyur Haji Joko Widodo sebagai pemimpin yang sah, Presiden Republik Indonesia. Asalnya dari Pak Jusuf Kalla. Sumbernya dari Pak Jusuf Kalla. Biangnya narasi-narasi itu dari Pak Jusuf Kalla. Itu tanggapan saya. Dan sampaikan juga kepada Pak Jusuf Kalla, sudah tua, ingat usia, ingat uban di kepala, kata orang tuaku, uban itu mahkota, itu kemuliaan, itu kehormatan. Jangan lecehkan kehormatan, kemuliaan yang ada berwarna putih di kepalamu. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan untuk pagi ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan terprovokasi. Utamakan keutuhan bangsa dan negara kita. Pentingkan keluarga, anak, istri, cucu, kakek nenek kita. Pentingkan itu, utamakan itu. Dan percayakan sepenuhnya kepada aparat TNI dan Polri. Kita punya TNI dan Polri. Justru andai kata kita terprovokasi, andai kata kita terpancing emosi, kemudian kita turun ke jalan, terjadi bentrok, kemudian terjadi chaos, justru itulah kerugian yang sangat besar untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Saya kira itu ya. Cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, santi om, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam NKRI. Tetap semangat demi keutuhan bangsa dan negara kita. NKRI harga mati. Merdeka!